Terima kasih. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan, kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib.
Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara diberkati, amin. Haleluya. Saya senang sekali pagi hari ini boleh lihat jemaat satu persatu. Sekali lagi saya mau sapa. Shalom Cik Tresa, Pak Edi, Shalom Mbak Nenganur, Shalom Pastor Andre dari Jogja, Shalom Cik Jenny Madeline, Shalom Cik Acu Jim, Shalom Cik Sansan, Bro Wendy, Shalom Cik Yanti Angel, Bu Vera Shalom, Shalom Cik Yeni, Shalom Cik Aling Shalom, Cik Mimi Shalom, Shalom Bu Yuli Rivera, Shalom Noel dari Jogja, Shalom, ini siapa ini ya? Bro Otniel, Shalom Marcella Grace, Bu Rita, Pak Denny, Shalom Cik Lime, Shalom Pastor Maria Ong dari Jogja, Shalom Bro Hendra, haleluya, Shalom Pak Denny, Bu Rita, Shalom Papa, Shalom Bro Reitan, Shalom juga Om Romi, Cik Vivi. Puji Tuhan, saudara, kita boleh ada hari ini merayakan Christmas sekalipun di rumah, semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Saya minta dengan hormat, kalau Bapak Ibu tidak dalam keadaan sakit atau tidak dalam keadaan mengendarai, minta tolong dengan hormat, dengan kasih, boleh videonya dibuka supaya Natal ini kita bisa melihat wajah yang bersuka cita satu dengan yang lain. Amin, saudara. Siapa yang bersuka cita di Natal kali ini boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekalipun saudara di mute, tapi kita tetap memuji menyembah Tuhan yang terbaik pagi hari ini. Amin. Siap diberkati pagi hari ini. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang memuji menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia
terlebih lagi meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Dalam nama Yesus, yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau menyapa shalom Pak Tony. Halo, shalom. Senang sekali bersama Pak Tony. Shalom Galaxy Note 9. Oh, Ciwenwen. Shalom Aitlan. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan saudara. Shalom semuanya. Ayo kita bersuka cita di Natal kali ini, karena Tuhan Yesus datang bagi kita semua. Semua tepuk tangan di rumah-rumah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita surga bersama, ambil raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah,
segala raja. Haleluya. Siapa yang bersuka cita? Amin. Pagi ini, sore hari ini, wow, luar biasa. Pasukan merah-merah semuanya. Kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Saya minta Bro Otniel, silakan di-unmute. Kita berdoa, minta supaya Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Kembali ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu buat kemurahan yang kami lewati hari demi hari. Selama setahun ini Tuhan, kami boleh memperoleh kemurahan-Mu. Atas kemurahan-Mu kami boleh hidup sehat, kami boleh dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan, semua karena berkat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang hidup, yang berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang tidak akan berlalu Tuhan. Dunia akan berlalu, firman kasih-Mu, Engkau telah lahir ke dalam dunia ini untuk memerdekakan kami, untuk menyelamatkan kami dari kekekalan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan kemurahan, buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan, apa yang Engkau keluarkan melalui hamba-Mu Tuhan, tidak akan sia-sia dan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak akan kembali apa yang Engkau sudah taburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan urapan yang baru sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Ya dan amin ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberkati. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Silakan Cik Meme, monggo. Langsung. Oke, shalom. Sebelumnya saya minta Noel boleh dijadikan co-host karena PPT saya ada di laptopnya Noel. Iya, puji Tuhan. Saya bersyukur. Sudah Noel. Sudah Noel? Oke, thank you. Ya saudara, jadi Pastor Maria Ong ini adalah pastor saya ya, pemimpin rohani saya, cici rohani saya. Saudara ingat waktu saya bersaksi kuliah, saya kehilangan motor, dia lagi di rumahnya Cimeme ini saudara. Ini orangnya saudara ya. Ya silakan Cimeme boleh bagi berkat buat kita semua. Oke. Kalau tadi Pastor Lia bilang saya pemimpinnya, sebetulnya Pastor Lia itu guru saya. Guru saya di, apa itu namanya sampai lupa. Apa itu yang pengajaran penginjilan itu? Evangelis. Ya, dia guru saya, guru paling muda, luar biasa ya. Dan cantik. Kayaknya dulu murid-muridnya ada yang naksir juga ya, tapi dia tetap hatinya akhirnya terpaut kepada Pastor Benny. Kalau Pastor Benny ini adik kelas saya, tapi walaupun adik kelas kami nggak ketemu. Karena saya udah lulus, Pastor Benny baru masuk. Tapi luar biasa dia, begitu ketemu saya dari STT, sok kenal, sok akrab gitu ya. Langsung rasanya damai sejahtera gitu. Oh saya punya adik kelas seperti ini ya. Dahsyat, punya visi, visinya bangsa-bangsa. Dan memang benar-benar dibawa ke bangsa-bangsa. Haleluya. Dulu visinya waktu masih di Mojokerto, dia visinya tentang Indonesia, dikeliling Indonesia, berubah bangsa-bangsa, langsung dibawa ke Amerika. Haleluya. Oke, puji Tuhan, kita kenalan dulu. Tadi udah disebutkan nama saya, nama kerennya Maria Ong. Maksudnya supaya gampang diingat. Sebetulnya nama aslinya itu Sri Asmara Nani Triwulandari. Ya, Maria itu nama baptisan, Ong itu nama marga, nama keluarga saya. Nama Mandarin saya Ong Mei Chen. Ong Raja Mei Cantik Chen Mutiara. Jadi saya itu secantik mutiara. Tapi sayangnya mutiaranya itu ada di dalam kerang. Dan kerangnya belum terbuka. Jadi belum nampak gitu ya. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang tema Immanuel. Saya bersyukur saudara, karena PGI memberi kita tema Immanuel gitu ya.
waktu saya membaca atau menyiapkan tentang Immanuel ini, banyak hal yang Tuhan ungkapkan. Walaupun saya sekolah, saya memahami tentang Immanuel itu hanya sebatas begini. Oh, saya punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya. Jadi, saya tidak akan mengalami kesulitan, saya pasti akan ditolong, saya pasti akan diberkati, karena dia ada sama saya, karena dia bersama dengan saya. Ternyata Immanuel itu bukan sekedar itu, banyak hal luas yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Nah, kita sama-sama akan baca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, ini sudah saya tuliskan, Matius pasal 1, ayat 21 sampai dengan ayat 23. Saya minta dengan kasih, kalau nggak salah tadi Ibu Jenny bilang ada yang asalnya dari Mojosari. Siapa ya kira-kira ya? Yang dari Mojosari, karena itu satu kampung dengan saya ya. Kalau saya Kota Madianya. Siapa? Yanti. Oke, silakan. Unmute Cik Yanti Mojosari, baca. Cik Yanti Mojosari, silakan dibaca Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ya, minta maaf ini bayi saya lagi berisik. Oke, Saya berusaha untuk baca firman Tuhan. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Amin, terima kasih. Walaupun sambil jaga bayi, jaga anak ya, tetap mau baca Alkitab. Terima kasih. Dari Mojosari, kalau saya Mojokerto, saya Kota Madya. Kalau siapa tadi? Cici Yanti ya. Oh, Bu Yanti dari Mojosari Kabupaten. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan berpuluh tahun sebelum kelahirannya, bahkan beribu-ribu tahun sebelum kelahirannya, bahwa nanti akan lahir seorang anak laki-laki. Dan dia akan dinamai Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya. Dan juga dia akan disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah menyertai kita. Wah, ini luar biasa. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Apa artinya Allah menyertai? Allah menyertai bukan hanya dia ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Allah menyertai kita itu punya arti begini. Allah yang adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah itu ada atau Allah itu tinggal di dalam kita. Allah itu bersama dengan kita. Atau bisa disebutkan bahwa Allah Immanuel, Allah menyertai kita, itu berarti Allah menjadi manusia. Waduh, luar biasa. Allah menjadi manusia gitu. Banyak kali kita belajar bahwa Allah menjadi manusia itu bukan perkara yang sulit. Wong dia Allah kok dia bisa menjadi manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara, Allah menjadi manusia itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang dalam gitu ya. Nggak mungkin Allah itu mau jadi manusia, karena Allah itu Allah yang tidak terbatas, dan dia mau jadi manusia yang sangat terbatas. Kalau bukan karena kasih, nggak mungkin dia mau jadi manusia. Bahkan bukan hanya jadi manusia, dia rela disalibkan, dia rela menderita karena dia mengasihi kita. Allah menjadi manusia, Immanuel, Allah beserta kita. Allah menjadi manusia. Apa artinya Allah menjadi manusia? Allah menjadi manusia itu berarti Allah menghampiri manusia. Allah menghampiri umatnya. Boleh diklik lagi. Allah menghampiri manusia. Kenapa saya katakan Allah menghampiri manusia? Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia dengan Allah itu terpisah. Bapak Ibu Saudara, kita udah belajar ya. Manusia dengan Allah itu terpisah. Karena apa? Karena dosa.
Manusia berusaha untuk bisa mencapai Allah. Manusia berusaha untuk bisa terhubung dengan Allah lewat apa? Lewat agama, ya, lewat ketaatan, lewat perbuatan baik, dan semuanya itu gagal. Semuanya itu tidak bisa membawa manusia kepada Allah. Semua usaha manusia itu tidak bisa membuat manusia terhubung kembali dengan Allah. Semua yang dikerjakan manusia, ketaatan manusia tidak bisa membuat manusia itu terhubung dengan Allah. Karena ketaatan kita harus 100%. Ini pengajaran ya. Karena ketaatan kita harus 100%. Perbuatan baik kita harus sempurna. Karena Allah itu sempurna. Kurang 0,001 itu tidak sempurna. Ya, kalau di dikasih ilustrasi 10 telur. Kalau 9-nya baik, 1-nya busuk, itu enggak layak. Kita berusaha untuk berbuat baik, tapi justru yang kita lakukan malah enggak baik. Manusia tidak bisa mencapai Allah. Tetapi puji Tuhan, Allah menjadi manusia, Immanuel. Allah beserta kita manusia. Artinya Allah sendiri yang datang kepada kita. Allah tahu kita nggak mampu menghampiri Allah. Allah tahu manusia nggak bakalan bisa mencapai Allah. Allah tahu ketaatan manusia tidak bisa membawa manusia kepada Allah. Oleh sebab itu Allah datang sendiri kepada umatnya. Allah mendekatkan dirinya kepada kita. Allah datang kepada umatnya. Melalui apa? Melalui Natal. Kelahiran Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dan waktu dia menjadi manusia, itu bukan enak-enakan ya. Waktu Allah menjadi manusia itu bukan hal yang enak, terus dia lahir sebagai manusia yang luar biasa, yang ajaib, bisa terbang, nggak perlu makan, ya. Tapi Yesus lahir sebagai bayi. Sama seperti kita, sama seperti saudara dan saya. Saya percaya di sini sehebat-hebatnya kita lahir jadi bayi. Nggak ada yang lahir langsung gede gitu ya. Bahkan Alkitab bilang di dalam Yesaya, ya boleh dibuka saudara Noel, Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Nanti saya minta dengan kasih Cik Jenny yang bacakannya ya. Karena serius banget Cik Jenny kok saya lihat dari sini. Oke, bisa dibacakan Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat 2 sampai 3. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada hingga kita memandang dia, dan serupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita pun yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena itulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ini ayat luar biasa. Ini adalah ayat nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan Yesus menjangkau manusia, menghampiri manusia, menjadi manusia, ya, menjadi bayi. Itu bukan untuk enak-enakan. Tuhan Yesus datang itu tidak dipuji-puji, saudaraku. Tuhan Yesus datang nggak dielu-elukan seperti artis Korea, ya, K-pop atau selebriti. Kalau ada selebriti datang, wah, pasti dielu-elukan. Kalau misalnya saya ke Philadelphia gitu ya, walaupun saya bukan
orang hebat, pasti saudara jemput saya, kasih tempat yang terbaik, ajak makan, ditraktir gitu ya. Kalau datangnya cuma seminggu, 2 minggu, kalau setahun diusir ya. Sana makan sendiri gitu. Nah, Yesus lahir itu di kandang loh. Awal Yesus datang langsung di kandang, bukan di tempat yang baik, bukan di tempat yang indah. Ya, dia datang, dia diremukkan, dia dihancurkan, dia dipatahkan, dia dipaku, disalib, dia menderita. Ya. Yesus lahir ke dalam dunia menjadi manusia, itu artinya dia mengorbankan segalanya. Dia siap untuk direndahkan, dia siap untuk dianggap terkutuk walaupun dia tidak terkutuk. Untuk apa? Alkitab bilang begini, ganjaran ya, ganjaran keselamatan yang kita terima itu ditimpakan kepada Yesus Kristus melalui korbannya, melalui pengosongan dirinya, melalui salibnya, melalui pengorbanannya, kedatangannya ke dalam dunia. Kita semua dihampirinya untuk apa? Untuk kita disembuhkan, untuk kita diselamatkan. Inilah Immanuel ya. Ini Immanuel saudaraku. Kalau kita sadar kita punya Allah yang begitu mengasihi kita, dia menjangkau kita, dia tahu kita nggak mampu. Dia tahu dengan usaha kita nggak bisa. Oleh sebab itu dia datang ke dalam dunia. Dia rela menyerahkan segalanya. Dia lahir ke dalam dunia. Bahkan dia menderita, Alkitab bilang, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh setiap luka di tubuh Yesus, oleh paku yang ada di tangan, yang ada di kakinya, mahkota duri yang ada di kepalanya, kita diselamatkan. Kita diangkat jadi anaknya. Kita bukan lagi seteru, tapi kita adalah keluarga kerajaan Allah. Luar biasa. Lalu Allah menjadi manusia, Immanuel, Allah beserta kita. Itu juga bicara tentang Allah merendahkan dirinya. Ya. Boleh diklik lagi. Saya pernah baca sebuah buku, saudara. Bukunya karangannya Max Lucado. Ya, saya dulu suka banget dengan penulis ini, Max Lucado, karena bahasanya ringan dan isinya kayak cerita gitu. Jadi saya kalau baca yang agak berat nggak selesai, saudaraku. Ya, pasti satu bab, habis itu saya nggak baca lagi. Sampai bertahun banyak buku saya tapi nggak saya baca, cuma 1 bab, 2 bab, habis itu nggak selesai. Tapi kalau Max Lucado lumayan lah ya, masih ada separuh bisa kebaca gitu. Nah di dalam bukunya, saya lupa itu bukunya judulnya apa ya, karena ada beberapa. Di situ dikisahkan tentang ini, kisah Cinderella gitu ya. Dan waktu saya baca itu, waduh benar-benar saya sadar Allah itu kayak begitu loh, Tuhan Yesus seperti itu dahsyatnya gitu. Di Disneyland, nah ini ceritanya di Amerika ini ya, tapi saya nggak pernah ke Amerika. Oh hari ini saya ke Amerika tanpa pesawat, tanpa visa, lewat Zoom. Oke. Nah di Disneyland biasanya kan masih ada pertunjukan ya putri-putri Disney itu. Salah satunya adalah Cinderella, putri Cinderella. Walaupun yang jadi Cinderella bukan benar-benar yang ada di kartun itu ya. Ini tapi pasti dipilih yang cantik, nggak mungkin kayak saya jadi putri Cinderella. Saya pasti jadinya itunya apa hihihihi lucu-lucu sekali gitu ya. Ya itu tikusnya atau apanya gitu ya. Tapi yang jadi putri Cinderella pasti cantik, pasti mendekati sempurna. Nah, di tengah-tengah pertunjukan putri Cinderella, anak-anak kecil udah mulai menanti kan ya, udah menanti siapa putri Cinderella akan muncul, putri Cinderella akan muncul. Dan ketika putri Cinderella muncul dengan kecantikannya yang luar biasa, mereka mulai berteriak, wah putri Cinderella, Princess Cinderella gitu ya. Mereka udah senang banget. Cinderella mulai berjalan ke sana dengan keindahannya, dengan kecantikannya, dia ke kiri, dia ke kanan, kasih salam kepada anak-anak. Nah, ketika dia memberi salam, dia mulai ngomong, matanya tertuju kepada seorang anak. Anak itu ada di antara penonton, dan anak ini duduk di atas kursi roda. Ternyata anak ini punya kebutuhan khusus. Ya. Nah, Putri Cinderella waktu melihat anak itu, dia hatinya berbelas kasihan. Dia merasa ibah, kasihan ya, anak ini dia ada di kursi roda, dengan keterbatasannya, tapi dia mau datang. Lalu Putri Cinderella atau pemeran Putri Cinderella itu turun dari panggung, dia menghampiri anak yang
lumpuh ini, anak yang ada di kursi roda ini ya, lalu mulai menyapa, mengelus kepalanya, menciumnya, memeluknya, karena waktu itu belum corona, jadi boleh dipeluk, boleh dicium ya. Setelah itu ngobrol sebentar, wartawan semua, wah foto cekik, wah terkenal lumayan lah gitu. Setelah dia ngobrol beberapa saat, Putri Cinderella ini kembali ke panggung. Dia kembali ke panggung pertunjukannya, meninggalkan anak yang ada di kursi roda ini tetap dalam keadaannya di kursi roda. Cinderella kembali dengan kemuliaannya, dengan keindahannya, dengan kecantikannya di atas panggung. Kenapa saya berikan ilustrasi ini, saudaraku, Bapak, Ibu? Karena Yesus datang ke dalam dunia, menghampiri kita, datang kepada kita. Itu bukan seperti Putri Cinderella yang datang dengan kecantikannya dan pergi dengan kecantikannya. Karena Alkitab bilang di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5, ya, boleh diklik lagi Noel, Filipi pasal 2, dikatakan di ayat ini, saya minta, kalau tadi sudah cicik-cicik semuanya ya, sekarang Koko. Wah, Koko ini. Saya lagi cari Koko ini. Koko siapa ya? Koko Hendra. Koko Hendra. Boleh Koko Hendra bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Terima kasih, Koko Hendra, ya, puji Tuhan. Alkitab bilang, Rasul Paulus berkata begini, Yesus datang ke dalam dunia itu tidak datang dengan keagungannya, saudaraku. Bahkan dikatakan dia mengosongkan dirinya. Allah menjadi manusia itu bukan perkara yang mudah, ya, bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena Allah itu besar, Allah itu dahsyat, Allah itu tidak terbatas, manusia terbatas, manusia kecil, bahkan manusia berdosa. Ya, untuk Allah menjadi manusia itu dia harus melepaskan segalanya, dia harus melepaskan kemuliaannya. Ya, saudaraku, Alkitab bilang begini di dalam satu ayat dikatakan, bumi itu seperti setitik air di tangan Tuhan. Betul ya? Seperti setetes air di tangan Tuhan. Itu bumi tempat kita berpijak. Kalau bumi aja setetes air di tangan Tuhan, manusia itu apa? Sudah ada hamba Tuhan bilang gini, manusia itu kumannya. Manusia itu kayak kuman di hadapan Tuhan. Tetapi Allah yang besar itu, Allah yang dahsyat itu, meninggalkan semuanya, mengosongkan dirinya, jadi kecil, ya. Jadi kecil ini hal yang luar biasa. Tapi itulah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Immanuel itu berarti Allah yang luar biasa itu. Rela meninggalkan segalanya, datang ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita, manusia. Untuk apa, teman-teman? Untuk apa, saudaraku? Ya, untuk menebus kita, ya, untuk menebus kita. Tapi Allah juga mau mengajari kita bahwa Dia sama seperti kita. Artinya begini, kalau kita merasakan yang namanya tersakiti, ya, kalau kita dikhianati, nggak ada orang dikhianati tertawa, pasti sakit gitu ya. Dan kita mengalami yang namanya susah, ketakutan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mau bilang begini, apa yang saudara alami, Yesus juga alami. Amin. Apa yang kita alami, Yesus juga alami. Ya, waktu saya pernah juga baca buku, teman-teman boleh diklik lagi. Di dalam buku itu lumayan ya, pernah baca buku. Pernah baca buku. Ini bukunya sebetulnya nggak tebel, tipis ya. Tipis jadi habis gitu ya. Di dalam salah satu di buku itu tentang Natal, kisah tentang Natal. Seorang pendeta bernama Bill Hybels, dia bilang begini, ketika Yesus harus lahir di kandang, kenapa sih Yesus harus lahir di kandang? Apa Allah itu, apa Tuhan nggak bisa menggerakkan hati orang untuk berbelas kasihan,
untuk punya kemurahan hati? Atau masa sih Allah nggak bisa untuk membuat mujizat gitu loh, supaya Tuhan Yesus nggak lahir di kandang. Tetapi Tuhan Yesus diizinkan Allah lahir di dalam kandang, punya maksud dan tujuan. Pendeta Bill Hybels bilang begini, ketika Yesus harus lahir di kandang, hal itu menunjukkan bahwa sejak hari pertama Yesus datang ke dalam dunia, Allah telah memutuskan untuk tidak melindungi putranya dari kenyataan tentang apa, saudaraku? Tentang kerasnya kehidupan di planet bumi. Ya, Tuhan Yesus Allah menjadi manusia, Immanuel, Allah beserta kita. Itu bukan kayak gini. Ya, udah ya, aku ada di antara kamu ya. Kamu susah toh? Aku nggak pernah susah. Aku nggak tahu apa itu susah. Aku nggak tahu apa itu sedih. Aku nggak tahu apa itu dikhianati. Aku aman-aman saja, ya, tenang, berkuasa, sakit disembuhkan semuanya. Oh gampang, hatinya nggak bisa terluka dan lain sebagainya. Enggak, teman-teman. Tetapi Allah menjadi manusia, Immanuel. Allah menyertai kita, itu dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi sama seperti manusia. Dia mau bilang buat saudara dan saya, bahwa dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ada dalam kekhawatiran, ada dalam ketakutan, Tuhan Yesus mau bilang gini, dia juga pernah mengalami. Waktu dia harus naik di atas kayu salib, di Taman Getsemani, Alkitab bilang, dia tergetar hatinya, dia takut. Dan dia mau bilang kalau saudara takut, dia pernah mengalaminya, tapi dia menang dan dia mau beri kemenangan buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang pernah disakiti, pernah dikhianati, Tuhan mau bilang, dia juga pernah mengalaminya. Dia ditinggal oleh murid-muridnya, ya, ditinggal oleh semua murid-muridnya. Hanya Yohanes yang ada di bawah kaki salib, ya. Tapi yang lain pergi, saudaraku. Yesus pernah mengalami dan dia mau bilang begini, apa yang saudara alami, dia sudah alami. Yesus mau bilang kepada saudara, apa yang saudara alami hari ini, aku, kata Yesus, sudah mengalaminya. Dan aku tahu apa yang kau alami, aku tahu rasanya dan aku akan memberi kemenangan di dalam hidupmu. Itulah sebabnya dia disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Haleluya. Ya. Bicara tentang Immanuel, Allah menjadi manusia, yaitu Allah yang datang kepada kita, Allah yang menjangkau kita, dan Allah yang merendahkan dirinya, Allah yang memberikan hidupnya, supaya saudara tahu bahwa apa yang saudara alami, dia juga alami. Dan Allah Immanuel itu juga punya pengertian bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Waktu saudara ada di dalam, misalnya jalan sendiri ya, lagi jalan sendiri, tiba-tiba ada orang bilang ini, nah jangan takut, aku akan nemenin kamu, aku akan menemanimu, berjalan bersamamu. Rasanya kalau agak takut itu langsung nggak takut gitu ya. Satu saat saya pernah pelayanan di Purwokerto, Purwokerto itu rumahnya Pastor Lia ya, Purwokerto. Saya dengan teman saya, waktu itu masih zaman-zamannya Sumanto, ya, masih zamannya Sumanto. Kami pelayanan di Purwokerto, nyampenya agak malam karena naik bis ya, agak malam nyampenya di hotel tempat pelayanan itu. Lalu teman saya itu lapar, dia bilang gini, ayo makan yuk, hai Cik, makan yuk, aku lapar. Oh ya, kita keluar saudaraku. Nah jalannya cukup agak sepi gitu kan, zaman tahun berapa itu ya, mungkin 10 tahun yang lalu atau lebih gitu ya. Terus saya jalan sama dia, terus dia tiba-tiba berhenti, terus dia bilang gini, aku takut kenapa? Soalnya di sana ada orang. Terus saya bilang gini, tenang, kamu sedang berjalan bersama dengan saya. Wah, ya. Siapa yang berani menggoda saya? Orang segede ini, saudara. Terus dia mulai tertawa. Terus saya bilang gini, tapi ingat ya, ini tempatnya Sumanto. Terus dia langsung pegang tangan saya. Tenang. Gak usah takut, ini memang anaknya agak penakut. Ya, kamu berjalan dengan saya. Oh, rasanya dia aja berjalan bersama dengan saya, dia bisa tenang, saudaraku. Apalagi kita berjalan dengan Allah yang besar, Allah yang dahsyat, namanya Immanuel. Ya, suatu saat saya pernah jalan dengan artis, saudara. Pak Beni tahu itu, terkenal. Sahabatnya Pak Beni, namanya Renaldi. Ya, Renaldi itu artis Indonesia yang bertobat gitu. Terus dia pelayanan di Mojokerto. Lalu kami pergi ke Surabaya ke mall gitu ya, makan gitu.
Waktu masuk mall itu saudaraku, semua mata orang itu memandang gitu kan. Artis gitu. Saya yang berjalan di sampingnya saudaraku, saya nggak ikut dikenal gitu. Tapi rasanya waktu berjalan di samping Renaldi dan orang mulai, artis minta foto. Saya ikut bangga juga. Aku jalan sama artis ya, asik gitu. Kita bukan jalan sama artis, kita jalan dengan Allah. Waktu Yesus lahir ke dalam dunia dan dia bilang, Immanuel, aku adalah Immanuel, Allah yang menyertai kamu. Itu memberi pengharapan kepada kita. Amin. Kita yang ada dalam ketakutan, kita yang ada dalam kekhawatiran waktu kita tahu Allah berjalan bersama dengan kita. Ada pengharapan, ada harapan bagi manusia. Boleh diklik lagi, Saudara Noel. Pengharapan di dalam dia. Bahkan Yohanes 14 dikatakan begini, Tuhan Yesus bilang gini, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku datang segera kepadamu. Dia bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Aku tidak membiarkan engkau sendiri. Aku senantiasa menyertai engkau. Aku ada bersama dengan engkau. Nah, Yesus adalah pengharapan bagi kita. Immanuel, ada pengharapan di dalam dia. Bahkan Yesaya pasal 9 ayat 1 2 dan seterusnya dia bilang begini. Negeri yang ada di dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Ada pengharapan dari kelahiran Kristus Yesus. Ada pengharapan di dalam Immanuel. Orang yang ada dalam hari-hari ini kita pasti ada di dalam kegelapan gitu ya. Bahkan tadi saya dengar nggak takut kemana-mana. Betul, harus jaga kesehatan gitu ya. Harus jaga protokol kesehatan tetap. Jangan seperti orang Jogja ya. Semaunya sendiri, kadang-kadang nggak pakai masker dan lain sebagainya. Karena mereka kayaknya nggak takut apa-apa. Ya kita mungkin hari-hari ini ada di dalam kegelapan seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Tetapi kelahiran Yesus mendatangkan terang, pengharapan buat kita. Di tengah kondisi apapun, di dalam kegelapan apapun, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Dia mengiringi kita, dia melangkah, dia berjalan bersama dengan kita. Ya, dia ada di dalam kita. Apapun kondisi kita, kalau Tuhan ada di dalam kita, ada pengharapan. Pertanyaannya, saudaraku, pertanyaannya. Alkitab bilang begini. Langsung diklik Ibrani pasal 6 ayat 19 ya. Ibrani 6 ayat 19 kita baca bersama-sama. Tidak usah dibuka unmute-nya, kita baca bersama-sama. 1 2 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang atau di belakang tabir. Kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu seperti sau yang kuat. Sau itu jangkar. Kenapa mesti ada jangkar? Supaya walaupun ada angin, walaupun ada goncangan, kapal itu tidak berpindah jauh, ya, tetap ada di situ. Kita perlu punya pengharapan dan Yesuslah pengharapan kita. Nah, kenapa hidup kita ini sering terombang-ambing? Kenapa kita sering ada dalam ketakutan, kekhawatiran? Pertanyaannya adalah, di mana sau saudara-saudara letakkan? Di mana sau atau jangkar saudara tambatkan? Kalau kita meletakkan atau menaruh sau kita kepada harta kita, kepada kekuatan kita, pasti kita tergoncangkan. Saya punya saudara kaya banget, saudara di Bali, ya. Beberapa waktu yang lalu dia kena COVID, ya, kaya banget. Tapi umurnya seumuran dengan saya, dia saudara dekat saya. Saya telepon, saya tanya gitu, gimana? Iya ini, gini-gini. Terus dia bilang begini, selama ini saudaraku, dia itu cari duit terus. Hidupnya itu duit terus. Postingannya investasi terus. Emas, saham, itu postingannya. Duit terus pokoknya. Ya, nggak pernah ke gereja, nggak pernah cari Tuhan gitu. Karena pandemi tambah seneng dia, karena nggak disuruh ke gereja gitu kan. Ya, pokoknya duit aja isinya. Waktu dia kena COVID, saya telepon, terus dia bilang begini, tahu nggak Mei, dia bilang gitu. Saya biasa di rumah dipanggil Meme ya. Tahu nggak Mei, aku tuh ngomong sama dokternya kayak gini, Pak, aku tak keluar sebentar Pak. Oh nggak boleh Pak, nggak boleh keluar, harus tetap diisolasi. Terus dia bilang gini, Pak, aku mencoba untuk memanipulasi. Dia bilang dokternya gini, Pak, aku tuh orang nggak mampu Pak.
Nanti kalau di rumah sakit kelamaan nggak bisa bayar rumah sakit. Lalu dokternya bilang gini, siapa yang suruh Bapak bayar? Bapak itu nggak perlu bayar, Bapak dibayari pemerintah. Lalu dia bilang saya gini, tahu nggak Mi, uangku nggak laku. Uangku nggak laku. Kalau kita taruh kepercayaan kita kepada uang, di tengah-tengah keadaan seperti ini, nggak laku uang kita, saudaraku. Kekuatan kita nggak mampu. Kita harus taruh pengharapan kita, sau kita kepada Yesus Kristus. Ya, sedikit saya beri kesaksian. Saya walaupun kelihatannya masih muda ini, saudara ya, menghibur diri masih muda. Saya itu kelahiran tahun 70. Ya, ada di sini yang lahir tahun 70? Atau di atas 70 ada kali ya? Oh enggak ada, ini semua di bawah 70, masih muda-muda. Saya lahir tahun 70, saudaraku. Wah, usia bulan September kemarin usia saya 50 tahun. Walaupun banyak orang nggak percaya gitu kan, karena wajah saya masih imut, kayak 17 tahun. Ada anak sekolah minggu, dia bilang gini sama mamanya, dikirim video sama mamanya kan, dia ngomong gini, Mama, ini Tante, kalau manggil saya itu Tante Sumo. Tante Sumo ini bohong, nggak mungkin Tante Sumo ini 50 tahun. Tante Sumo ini 25 tahun, haleluya. Gitu ya. Saya usia 50 tahun, dan ada kabar gembiranya Bapak Ibu Saudara. Saya masih sendiri. Haleluya ya. Saya masih sendiri. Tapi saya mau bilang di sini, ya, saya mau bilang bukan dengan kekuatan saya bilang. Ini karena Tuhan. Saya enjoy dengan hidup saya. Bukan karena saya bangga loh ya. Wah, jomblo bangga, haleluya, enggak. Tapi saya tahu, saya taruh pengharapan saya bukan kepada pasangan. Tapi saya taruh pengharapan saya kepada Tuhan. Saya ngerti bahwa rencana Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup saya. Apapun itu. Mau jomblo, mau sendiri, mau single, mau double. Rencana Tuhan harus digenapi. Tapi ada orang yang ketika sudah usia 30 tahun dan belum dapat pasangan, udah stres gitu kan. Wow, marah-marah terus, stres gitu ya. Kenapa? Karena kita letakkan pengharapan kita mungkin kepada itu ya, kepada pasangan, kepada uang, kepada. Tapi dan saya mau bilang buat saudara, saya nggak punya apa-apa di Jogja. Saya punya cuman motor 3 sih, motor 3, tapi yang satu dipakai anak youth, yang satu dipakai anak youth. Saya cuma pakai satu aja gitu ya. Dan semua motor ini saya beli murah gitu ya. Orang butuh 3 juta ya dibeli. Ini suratnya mati semuanya. Dihilangkan semua STNK-nya sama anak-anak yang pakai motor itu. Haleluya. Harusnya saya kasih ke Pastor Lia karena dia motornya hilang di rumah saya gitu kan. Tapi dia sudah diberkati dan dia nggak mau gitu. Nah, terus rumah kontrak sampai hari ini. Saya 20 tahun di Jogja. Ya. Dalam arti saya nggak punya apa-apa itu bukan saya nggak diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya sangat diberkati Tuhan. Tapi saya juga mau hidup saya memberkati orang lain. Kadang harta masuk, keluar gitu ya. Datang, Pastor Lia tahulah pelayanan di youth bagaimana gitu ya. Kalau sudah di WA atau di SMS, di BBM, centing, Cik. Saya sudah deg-degan gitu. Ini pasti, Cik. Saya mau ini, nggak ada uang, ini dan lain sebagainya. Wah, itu pasti itu. Tapi saya mau bilang, walaupun saya tidak punya harta yang banyak, tapi saya tidak kehilangan damai sejahtera. Gitu ya. Saya tidak kehilangan. Karena apa? Pengharapan saya bukan pada uang. Pengharapan saya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan mari pertanyaan yang sama ada dalam hati kita. Di mana kita meletakkan pengharapan kita? Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia memberi pengharapan kepada kita. Kita akan merasa damai sejahtera kalau sau kita letakkan di dalam Yesus Kristus. Karena kita bisa punya segalanya, tapi kalau kita nggak punya Tuhan Yesus Kristus, kita tidak punya apa-apa. Tapi walaupun kita bukan tidak punya segalanya, kita diberkati. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya segalanya. Amin, saudaraku, kita punya segalanya. Nah, kita akan berdoa, nanti saya minta kembali Saudara Noel menaikkan pujian Immanuel, kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Kita minta hadirat Tuhan menjamah kita. Saya tidak tahu apa yang masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Tapi yang saya mengerti bahwa seluruh bumi, seluruh dunia
seluruh bangsa, seluruh negara sedang berteriak, sedang mengalami masa-masa yang sulit. Baik itu di Indonesia, di Yogyakarta, di Philadelphia, di belahan bumi manapun. Semua sedang mengalami masalah yang sulit. Tetapi ingat, Immanuel. Kalau nyawa saja tidak disayangkannya, kalau surga yang mulia ditinggalkannya, dia mengosongkan dirinya dan menjangkau kita manusia karena dia mengasihi kita. Satu hal yang selalu saya pahami dan saya ingat, kalau Tuhan saja rela memberikan nyawanya buat saya, apa yang enggak Tuhan berikan buat saya? Untuk perkara-perkara di bumi yang sederhana, untuk perkara-perkara di bumi yang sementara, yang tidak kekal ini. Yang kekal aja dia berikan, apalagi yang enggak kekal. Haleluya, kita enggak pernah sendiri. Dan Tuhan mau bilang buat saudara, apa yang saudara alami hari ini, dia sudah mengalaminya. Dan dia mau menolong saudara. Haleluya, ada pengharapan di dalam dia. Taruh pengharapan saudara kepada dia, Immanuel. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, sekali lagi kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Taruh tangan saudara di dada saudara. Sembah dia. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menjadi manusia untuk menjangkau kita, untuk terhubung dengan kita. Karena dia tahu saudara, kekuatan kita nggak mampu mencapai. Dia memberikan hidupnya, dia meninggalkan segalanya. Dia jadi manusia, dihina, dihancurkan. Tapi Alkitab berkata, ganjaran dari semua yang dialami Kristus Yesus, dari semua penderitaannya di bumi ini, mendatangkan keselamatan buat kita. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh setiap luka di tubuhnya, oleh setiap penderitaannya, kita disembuhkan, kita ditolong, kita dipulihkan, kita diangkat menjadi anak. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang berpikir bahwa engkau adalah orang yang paling menderita di bumi ini, atau engkau berpikir bahwa gak ada orang yang ngertiin penderitaanku, gak ada orang yang ngerti apa yang aku alami, Tuhan Yesus mau bilang buat saudara, dia datang ke dalam dunia jadi manusia.
dia menderita. Dia tahu apa yang saudara alami. Firman Tuhan katakan, dia bukan imam besar agung yang tidak merasakan apa yang saudara rasakan. Tapi dia imam besar agung yang sudah merasakan apa yang saudara rasakan. Dan dia mau bilang, dia tahu apa yang saudara rasakan. Dan dia mau tolong saudara. Dia mau bebaskan saudara. Saudara perlu datang sama Tuhan. Biarkan Yesus mengambil alih hidupmu. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang menjangkau kami Tuhan. Karena Engkau yang datang kepada kami. Engkau yang mengangkat kami Tuhan jadi anak-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami penuh dengan kelemahan. Ketika kami diberkati, kami kadang-kadang lupa bersyukur. Ketika kami ada dalam masalah, kami sering menyalahkan Tuhan. Kami sering memberontak kepada Tuhan. Kami sering menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan mau datang kepada kami. Tuhan mau memeluk kami. Tuhan mau menolong kami. Immanuel, Engkau menyertai kami. Terima kasih. Dan bahkan Engkau memberi pengharapan kepada kami Tuhan. Engkau memberikan sukacita damai sejahtera kepada kami Tuhan. Hamba-Mu gak mengerti, gak tahu apa yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di Philadelphia Tuhan. Kesulitan apa yang mereka alami, pergumulan apa. Tapi satu hal yang hamba-Mu tahu, Engkau tahu Tuhan. Engkau mengerti Tuhan. Dan Engkau mau menolong kami Tuhan. Karena Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Mari kami minta hari ini Tuhan, hamba-Mu minta jamah-Mu Tuhan. Jangkau setiap saudara kami. Peluk mereka Tuhan waktu mereka lemah. Peluk mereka waktu mereka merasa sendiri. Hiburkan mereka Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau pengharapan kami satu-satunya. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Meletakkan pengharapan kami, meletakkan kepercayaan kami hanya kepada Yesus Kristus. Sekalipun kami nggak ngerti apa yang ada di depan kami. Sekalipun kami nggak mengerti jalan-jalan Tuhan. Tapi kami mau percaya sama Tuhan. Kami mau berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Allah yang bersama dengan kami. Dan Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan di Philadelphia, gerejamu di sana Tuhan. Menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati Pastor Benny, Pastor Lia, Jesslyn Tuhan. Dan juga bayi dalam kandungan Pastor Lia Tuhan. Keluarga ini mengasihi Engkau, melayani Engkau, meninggalkan segalanya Tuhan. Untuk melayani Engkau Tuhan. Dan kami percaya semua itu dilakukan karena Engkau sudah terlebih dahulu melayani Pastor Benny, Engkau sudah terlebih dahulu melayani Pastor Lia, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih dan kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tetap buat kedua hamba-Mu ini. Engkau memberi kekuatan di dalam pergumulan, apapun yang dikerjakannya membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Berkati Pastor Halo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan Cimeme dahsyat luar biasa. Urapi hamba-Mu Tuhan Pastor Mary. Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa lagi dengan pengurapan yang baru, fresh anointing, double portion anointing. Taruhkan lebih banyak lagi hikmat-hikmat pewahyuan firman Tuhan yang baru untuk hidupnya menjadi berkat lebih banyak lagi bagi banyak orang Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan atas hidupnya. Nyatakan kemuliaan-Mu atas hidupnya Tuhan. Kesetiaan-Mu yang lebih dahsyat dan luar biasa lagi bagi hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang hamba-Mu tabur di ladang pelayanan tidak pernah sia-sia Tuhan. Amin. Percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai, memberkati, mengurapinya dengan dahsyat dan luar biasa. Ada banyak pintu-pintu pelayanan yang baru bahkan sampai ke bangsa-bangsa kebukaan bagi Terima kasih. Karena hamba-Mu sudah setia kepada perkara-perkara kecil. Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Promosi-promosi yang daripada Tuhan.
Berkat yang daripada Tuhan akan dicurahkan untuk Pastor Maria Om Tuhan. Kalau Tuhan yang buka pintu bagi hidupnya, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Di Natal kali ini kami rasakan kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih, Ku cinta kami luar biasa Tuhan. Makasih, Ku cinta kami luar biasa Tuhan. Terima kasih Kau gak pernah tinggalkan hidup kami. Terima kasih Kau penyertaan-Mu semasa pandemik ini Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Gak ada cinta, gak ada kasih yang lebih besar di dunia ini selain daripada cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami bersyukur, ajar kami berterima kasih buat cinta-Mu yang besar. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, beberapa menit ke depan kita mau berdoa. Saudara yang sudah bisa berdoa dalam roh, berdoa. Minta pengurapan kasih Tuhan mengalir dengan dahsyat di Natal kali ini saudara. Karena Natal bukan bicara mengenai dekorasi atau perayaan atau makanan atau apapun juga, tapi Natal berbicara mengenai Yesus. Yesus yang lahir dalam hati saudara. Dia yang menjadi Allah Immanuel. Dia yang menjadi Allah segalanya buat saudara dan saya. Cintai Tuhan Yesus lebih dari segala perkara di dunia ini. Kasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu mengalir. Jemaat-jemaat-Mu, lawan jemaat-jemaat-Mu di rumah-rumah. Penuhi mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan kasih-Mu ya Aba. Biar mereka cinta Tuhan Yesus lebih dari segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Di bagian dari Natal ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari, seperti yang kita sudah, mungkin Anda yang belum persiapkan, ambil anggur saudara, ambil roti saudara. Kita akan mengenang tubuh dan darah Kristus yang memberikan kemenangan bagi kita. Sambil kita mempersiapkan, kita nyanyi sama-sama. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami angkat roti kami di tangan kami Tuhan, tanda kami menghormati Engkau. Bukankah Engkau mati bagi kami, dan kemenangan sukacita itu sudah Engkau berikan bagi kami. Kami tapiskan roti tangan kami menjadi tubuh Kristus. Waktu kami memakannya, kami terima kekuatan yang baru. Saudara, bukankah roti yang tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat anggur tangan kami, darah-Mu Yesus menyucikan kami, melindungi kami, membersihkan dosa-dosa kami. Kami tabiskan anggur tangan kami menjadi darah Kristus. Waktu kami meminumnya, kami percaya kami disucikan, dikuduskan. Saudara, bukankah anggur yang di tangan kita ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kemenangan sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami semua sehat, katakan amin. Kami semua kuat, dilindungi. Dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib.
Haleluya. Saudara diberkati lambaikan tangan. Amin. Jangan leave dulu saudara, ada door prize. Mari mungkin sebelum Pastor Maria Ong meninggalkan, kita ambil picture dulu. Tolong video semua dibuka. Page yang bagus, ini Natal 2020. Diangkat jempolnya, baju merah-merah, tolong dibuka semua. Haleluya. Bro Hendra, are you ready? Tolong dihitung 1, 2, 3. Itu kayak Cik Meme tuh. Wajahnya bagus. Natal keluarga NWC merah-merah semua. Where is your face? Mana wajahnya? Pak Awa. Haleluya. Cilike. Cik Wen. Haleluya. Pak Dian ikut foto. Yang di mobil ikut foto wajahnya. Ready Bro Hendra? Perlu Pak. Saya Oke. Tolong dihitung. Di Ya. tempat Bapak bisa nggak Pak? Soal di tempat saya freeze Pak semuanya Pak. Bisa. Internetnya unstable. Oke, ready ya. No, ini aja. Alright. Siap. 1, 2, 3. Angkat jempolnya dong. Lagi, sekali lagi. Angkat jempolnya. Sini Jason. Halaman yang kedua. Lagi, Ada sekali sekitar lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi halaman yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Thank you. Baik, Thank you. saudara jangan pergi dulu. Ya, kita akan dengarkan pengumuman. Nanti saya minta yang bertugas bacakan pengumuman. Tetapi sebelum pengumuman, saudara lihat di situ ada chat ya. Yang lihat ada chatnya enggak di situ? Yang lihat chat di YouTube-nya, lambaikan tangan bisa lihat chat. Oke. Saudara akan jawab pertanyaan di chat itu. Dan kalau saudara menang ada door prize luar biasa yang disediakan oleh panitia. Kalau nggak salah ada 3 door prize. 1 door prize harganya $50. Dan bonus yang luar biasa nanti katanya tiket Jakarta Indonesia. Haleluya. Tetapi ambilnya di Tangerang. Nggak ada guyon saja. Haleluya. Situ ya berangkat sendiri. Baik. Oke, Marcella juga. Baik, pertanyaan yang pertama. Silakan di chat ya sebelum pengumuman ya. Pertanyaan yang pertama. Tahu ya chat ya, ditulis ya. Cik Maria Ong juga boleh. Yang dari Jogja juga boleh. Semua boleh. Kita door prize ya. Orang Majus mempersembahkan mur, kemenyan, dan emas. Ya, mur, kemenyan, dan emas. Mereka jauh dari timur ya. Boleh di chat ya jawabannya. Pertanyaannya adalah mereka mempersembahkan mur. Mur itu kalau dalam bahasa Mojokerto gotri jenenge. Nah, pertanyaannya apa gunanya mur? Ayo cepat. Ayo cepat ditulis di chat. Yang cepat dapat. Apa gunanya mur? Orang kecil, Mur. anak kecil kok dikasih mur. Ya. Mur. Mur. Buat obat. Tolong ditulis di chat. Jangan ngomong. Siapa Halo. yang masuk duluan? Siapa yang masuk duluan? Di chat. Come on, masuk di chat. Come on, masuk di chat. Come on. Yang lihat di Facebook segera masuk Facebook. Haleluya. Baik, thank you. Kita tunggu. Ada satu lagi. Oke. Aku tolong di chat, ditulis. Bisa enggak? Oke. Baik. Buat obat-obatannya. Alright. Baik, ada yang masuk. Puji Tuhan. Betul, puji Tuhan. Terus, puji Tuhan. Cik Lika untuk keselamatan. Puji Tuhan. Bagus. Oke, good. Mur yang jelas bukan gotri. Ya. Yang jelas bukan mur untuk sepeda. Murnya sepeda bukan. Haleluya. Baik, terima kasih. Nanti terus masuk. Oke, pertanyaan yang kedua. Kayaknya sulit di chat ini. Pertanyaan kedua, siapa yang punya nomor handphonenya Lia? Angkat tangan. Saya. Handphonenya Lia. Baik. Jawaban berikutnya adalah tolong di SMS ke Ibu Lia. Pertanyaannya adalah, ya ditunggu ya jawabannya. Jangan cepet-cepet jawab, nanti salah saudara ya. Di SMS ke Bu Lia, siapin SMS-nya dulu ya. Ini pertanyaannya. Tuhan Yesus memiliki murid yang dekat dengan dia. Ada 3. Salah satunya adalah murid yang bisa berjalan di atas air.
Dan dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Dia juga pernah memotong telinga prajurit Romawi. Murid Tuhan Yesus itu terkenal sangat berangasan. Petrus. Namanya adalah Petrus. Pertanyaannya adalah bagaimana Petrus matinya? Nah, tolong di SMS. Petrus matinya gimana? Kena COVID, kecelakaan pesawat, atau gimana? Ayo, ingat enggak? Tolong SMS cepet. Petrus matinya apa? Gantung diri di bawah pohon tomat? Jangan live dulu, please. Nggak sayang sama saya nih, live semua nih. Ayo, tolong di SMS. Pertanyaan terakhir nanti gampang. Sudah masuk belum? Banyak yang masuk. Tolong dibacain apa saja. Oke. Disalibkan terbalik. Oke. Ada yang ngomong digantung. Digantung di mana? Oke. Ada yang ngomong diangkat ke surga. Diangkat ke surga. Ada yang bilang digoreng. Ada digoreng. Dipancung. Lonceng, goreng. Terus. Disalib terbalik. Oke. Lanjut. Sudah. Baik. Yang benar adalah disalibkan terbalik. Haleluya. Jadi Petrus matinya disalib terbalik. Bagus, luar biasa. Nanti akan diumumkan pemenangnya ya. Kita akan cek ya siapa yang paling cepat dapat. Pertanyaan ketiga terakhir. Ini door prize $50. Wow. Ya siap ya. SMS kayaknya lebih cepat. Tadi di chat kayaknya kurang cepat. Di chat ya dari Indonesia juga bisa cepat. Pertanyaan berikutnya, sekali lagi, Tuhan Yesus juga memiliki murid yang disebut bendahara waktu dia melayani. Tetapi pada akhirnya, dia menjual Tuhan Yesus kepada prajurit-prajurit Romawi. Dan dia akhirnya mati menggantungkan diri. Haleluya. Siapakah nama dari murid tersebut? Tolong SMS. Tolong SMS. Gampang kan? Ini bonus. Haleluya. Udah dituju. Ada yang ngomong Kemenyan bukan, ini salah nih jawaban yang pertama nih. Ya, baik. Pinter semua jawabannya Yudas Iskariot, pinter semua. Kita akan pilih siapa yang paling cepat. Ada yang jawab Petrus loh. Waduh, masuk Petrus jadi bendahara. Ada yang jawab di sini yang lainnya. Yudas. Oke, bagus. Baik. Terima kasih. Baik, kita akan dengarkan pengumuman. Nanti sambil lihat pengumuman, 1 menit, saudara, kita akan umumkan siapa pemenangnya. Silakan. Silakan Cisansan. Minta tolong Cisansan untuk baca pengumuman. Terima kasih. Shalom semua, Merry Christmas. Merry Christmas. Baik, ini pengumuman dari Gereja NWC. Pertama kita akan mengadakan menara doa. Nation Worship Center diadakan setiap salah ya. Bentar, sorry. Oke, menara doa Nation Worship Center diadakan setiap hari Jumat jam 8 malam via Zoom. Yang kedua ada ibadah Pentakosta worship yang diadakan via Zoom setiap hari Sabtu jam 7 malam. Yang ketiga kita ada ibadah raya Nation Worship Center setiap hari Minggu diadakan jam 10 pagi via Zoom. Dan ibadah yang kedua akan diadakan jam 6 sore via live streaming. Oke, bagi jemaat yang digerakkan untuk menabur dan memberi persembahan, dapat menghubungi Mbak Nengah, Tante Teresa, sama saya. Jika ada yang mau di pick up, bisa menghubungi saya. Nanti saya bisa pick up ke rumah. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Cik Sansan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah jam 12, kita akan tutup ibadah kita. Tidak lupa, malam Natal, ini siang Natal,
kita akan tutup dengan menyalakan lilin. Siapa yang diberkati hari ini? Anda yang punya lilin di rumah, silakan disiapin mungkin. Tapi kalau ada baterai handphone bisa dinyalakan ya. Luar biasa. Ini malam Natal atau siang Natal. Nah, itu seperti Cik Maria Ong, Pastor Maria Ong pakai handphone. Nah, Mbak Nengah pakai lilin. Luar biasa. Jangan leave dulu, bagian yang terakhir yang paling terbaik. Ya, lampunya dimatiin di ruangannya, kita nyalain lilin sama-sama. Kita percaya Tuhan Yesus ada. Wow, ada yang gelap ya. Baik. Nah, baik. Bapa, kami bersyukur. Ya, kita nyanyi ya Malam Kudus, walaupun bukan malam tapi siang kita nyanyi sama-sama. Malam Kudus, semua nyanyi. Sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Mari sekali lagi katakan, anak kecil, anak kecil, anak kudus, nyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Yesus anak Daud, Kristus anak Daud. Haleluya, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kami mengangkat handphone kami mengangkat lilin kami di hadapan-Mu, tanda kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya ya Tuhan, kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, biarlah kami merasakan Immanuel itu, Tuhan bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami menjadi terang-Mu, kami menjadi berkat. Tahun 2020 walaupun pandemi, kami tetap bersyukur kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Biarlah kami menjadi terang-Mu, kami menjadi lilin atas dunia ini. Amen. Saudara, angkat tangan-Mu, terima berkat-Nya Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, tiup lilinnya dan katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.